Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas, seorang sufi yang sudah dikenal sebagai seorang ulama, ia seringkali dimintai nasihat oleh para penduduk. Bahkan juga ia seringkali diajak berdebat oleh para ulama yang lain. Dan suatu hari, seorang pemuda yang dikenal suka berdebat datang menghampirinya. Pemuda ini sangat cerdas, tetapi karena sering bersikap keras dalam argumennya, banyak orang yang ragu untuk berdiskusi dengannya. Dengan suara penuh percaya diri, pemuda itu bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, banyak orang di desa ini berbicara tentang apa yang benar dan apa yang baik. Kalau menurutmu, mana yang lebih penting? Apakah lebih baik menjadi benar atau menjadi baik?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Ia tahu bahwa pemuda ini ingin menguji kebijaksanaannya. Namun bukannya langsung menjawab, Abu Nawas berkata, "Pertanyaanmu menarik sekali anak muda. Tapi sebelum aku menjawab, ayo kita berjalan-jalan ke pasar. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu." Pemuda itu penasaran dengan maksud Abu Nawas, setuju untuk ikut. Mereka pun berjalan melalui jalanan pasar yang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, mereka melihat seorang penjual buah sedang memarahi seorang anak kecil. Anak itu tampaknya tanpa sengaja menjatuhkan keranjang apel si penjual hingga buah-buah itu terguling di jalanan yang kotor. Penjual tersebut dengan wajah merah padam pun berteriak, "Ceroboh kamu, sekarang kamu harus mengganti semua apel ini, atau aku tak akan membiarkanmu pergi." Anak kecil itu terlihat ketakutan. Dia tidak punya uang untuk mengganti apel-apel yang rusak. Air matanya mulai mengalir. Sementara orang-orang di sekitar hanya menonton tanpa berani campur tangan. Melihat hal itu, Abu Nawas mendekati si penjual dan berkata, "Wahai penjual yang baik hati, aku mengerti bahwa kamu memang benar. Anak ini ceroboh dan apel-apelmu jatuh karena kecerobohannya. Tapi aku ingin bertanya, apakah kamu merasa lebih baik dengan memarahinya seperti ini?" Penjual itu terdiam sejenak, namun dia menjawab dengan marah, "Tentu saja aku marah. Apel-apel ini aku jual untuk nafkah keluargaku. Dan sekarang kotor. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja." Abu Nawas pun mengangguk pelan, lalu berkata, "Ya, kamu memang benar. Tapi izinkan aku memberikan saran. Bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik? Anak ini bisa membantu membersihkan apel-apel yang masih bisa diselamatkan, dan aku akan membayar apel-apel yang rusak. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, penjual itu pun akhirnya setuju. Anak kecil itu yang kini merasa lega mulai mengumpulkan apel-apel yang jatuh, dan Abu Nawas dengan tenang membayar beberapa keping perak kepada si penjual. Keadaan yang tadinya tegang berubah menjadi damai, dan anak kecil itu pun pergi dengan wajah tersenyum. Abu Nawas kemudian menoleh kepada pemuda yang bersamanya dan kemudian berkata, "Kamu lihat kan tadi, penjual itu benar. Apel-apelnya jatuh karena kecerobohan anak itu. Tapi jika dia hanya berpegang teguh pada kebenarannya tanpa mempertimbangkan kebaikan, masalah ini bisa semakin besar. Dengan memilih cara yang baik, masalahnya bisa diselesaikan tanpa kemarahan dan dendam." Namun pemuda itu belum puas. Dia berpikir sejenak dan kemudian ia berkata, "Tapi Abu Nawas, bukankah dalam beberapa situasi kebenaran harus ditegakkan? Terkadang kebenaran adalah yang paling penting meskipun itu menyakitkan." Abu Nawas pun tersenyum lembut. "Ya, kamu benar. Kebenaran tidak bisa diabaikan. Tapi menjadi baik tidak berarti kita harus mengabaikan kebenaran. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku akan memberimu contoh yang lain." Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah yang sedang dibangun. Di sana, dua tukang bangunan terlihat berdebat keras. Salah satu tukang bersikeras bahwa tembok harus dibuat lurus agar bangunannya kokoh. Sedangkan tukang yang lain berkata bahwa tembok harus sedikit melengkung mengikuti desain sang arsitek. Abu Nawas menghampiri mereka dan berkata, "Kalian berdua ini apakah sedang memperdebatkan kebenaran atau sedang mencari apa yang terbaik untuk rumah ini?" Salah satu tukang menjawab dengan penuh emosi, "Tentu saja aku benar. Tembok ini kan harusnya lurus agar bangunannya kuat dan tahan lama." Yang lain pun menimpali, "Oh tidak, rumah ini akan terlihat jelek jika temboknya tidak mengikuti desain arsitek." Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, "Kalian berdua benar.
Tapi apakah dengan saling berdebat seperti ini rumah akan jadi lebih baik? Bagaimana jika kita panggil arsiteknya dan mencari solusi yang terbaik untuk bangunan ini? Kedua tukang itu pun setuju. Mereka memanggil sang arsitek, yang akhirnya memberikan penjelasan tentang bagaimana tembok bisa tetap kuat dan indah sesuai dengan desain. Perdebatan pun selesai dan pekerjaan dilanjutkan tanpa ketegangan. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berkata kepada pemuda tadi, "Lihatlah, dalam hidup ini menjadi benar saja tidak selalu cukup. Terkadang cara kita membawa kebenaran jauh lebih penting. Kebenaran itu penting, tapi menyampaikannya dengan kebaikan membuat kebenaran itu lebih diterima." Pemuda itu pun termenung, merenungkan perkataan Abu Nawas. Ia lalu tersenyum kecil dan berkata, "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Kita memang sering terjebak dalam keinginan untuk menjadi benar, sampai lupa bahwa cara menyampaikan kebenaran juga sama pentingnya." Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Nah, benar sekali. Menjadi benar dan menjadi baik tidak terpisah. Keduanya bisa berjalan bersama. Dan terkadang yang benar adalah cara kita menyampaikan kebenaran dengan hati yang baik." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari seorang pria yang sangat terkenal sebagai seorang penjudi ulung. Sejak muda dia sudah terjun ke dunia perjudian, baik itu kartu, dadu, maupun taruhan kuda. Keahliannya dalam membaca situasi permainan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti di meja taruhan. Namun di balik semua itu, keberuntungannya tidak selalu berpihak padanya. Meskipun sesekali menang, lebih sering lagi dia mengalami kekalahan besar yang merugikan. Lama-kelamaan kekayaannya pun terkikis habis. Pria itu yang dulu dipandang sebagai orang yang hidup dengan mewah dan berlimpah harta, kini terjebak dalam hutang yang menumpuk. Rumahnya mulai kosong dari barang-barang berharga yang terjual demi menutupi hutang-hutangnya. Istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka karena tak tahan lagi melihat kebiasaan buruk sang suami. Namun meskipun hidupnya sudah berantakan, ia tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan berjudi. Setiap hari dia selalu kembali ke meja taruhan dengan harapan bisa mengembalikan semua yang hilang. Hingga suatu sore ketika dia duduk di sebuah warung kecil sambil meratapi nasibnya, dia mendengar pembicaraan orang-orang tentang sosok Abu Nawas. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bijak dan selalu punya solusi yang tak terduga. Mungkin Abu Nawas bisa membantuku, pikir pejudi itu. Mungkin dia juga bisa memberitahu caranya agar aku bisa menang terus dan melunasi hutang-hutangku. Dengan harapan itulah pria tersebut memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dan keesokan harinya dia pergi ke rumah Abu Nawas yang terletak di ujung kota. Setibanya di sana dia menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya yang sederhana. Dengan sopan si penjudi mengetuk pintu gerbang dan memberikan salam. "Tuan Abu Nawas, aku datang untuk meminta bantuanmu, Tuan," kata si penjudi dengan suara yang penuh harap. "Namaku tidak sepenting masalah yang aku hadapi, Tuan. Aku ini seorang penjudi, dan hidupku kini hancur karena kebiasaan buruk itu, Tuan. Aku telah kehilangan hartaku, keluargaku, dan semua yang pernah aku miliki. Namun meski aku sadar bahwa berjudi hanya membuatku menderita, aku tak bisa berhenti, Tuan. Aku datang kepada Tuan karena aku mendengar bahwa Tuan itu adalah orang yang bijaksana. Tolonglah Tuan, berikan aku solusi agar aku bisa kembali memenangkan permainanku dan mengembalikan kehidupanku seperti dulu, Tuan." Abu Nawas mendengar keluhan panjang si penjudi dengan tenang, sambil sesekali mengangguk. Setelah pria itu selesai berbicara, Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelum aku memberikan solusinya, ada satu hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ayo, ikut aku ke tepian sungai." Dengan penuh rasa penasaran, si penjudi pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan selama beberapa saat hingga sampai di sebuah jembatan tua yang menggantung di atas sungai yang berarus deras.
Jembatan itu terbuat dari kayu yang tampak sudah lapuk di sana-sini, dan setiap langkah yang mereka ambil di atasnya membuat kayu-kayu jembatan berdenyit keras. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menatap si penjudi dengan serius. "Lihatlah di seberang sungai itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah lain. "Nah, di sana ada sebuah peti emas besar. Kamu bisa memilikinya jika berhasil menyeberangi jembatan ini tanpa terjatuh ke sungai. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mencobanya?" Si penjudi pun terperangah. Dia melihat jembatan yang rapuh itu dan kemudian melirik sungai yang berarus deras di bawahnya. "Jembatan ini sangat rapuh, Tuan Abu. Jika aku terjatuh ke sungai, arusnya bisa menyeretku hingga ke hilir, dan aku mungkin tidak akan selamat, Tuan. Tapi emas itu terlihat menggiurkan, Tuan. Apa ini benar-benar bisa dilakukan?" Abu Nawas pun tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. "Nah, itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Berjudi itu tidak jauh berbeda dengan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kamu melihat emas di ujung sana, sesuatu yang menggiurkan, tetapi kamu tidak memikirkan resiko besar yang harus kamu hadapi. Sama seperti setiap kali kamu duduk di meja taruhan. Kamu seperti melangkah di atas jembatan ini tanpa tahu apakah kamu akan berhasil atau malah jatuh ke arus yang tak akan menyelamatkanmu." Si penjudi pun mengerutkan keningnya, mulai mencerna kata-kata Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, aku pernah menang beberapa kali, Tuan. Bukankah di hidup ini selalu ada peluang untuk sukses, Tuan?" Abu Nawas pun mengangguk. "Ya, benar. Hidup memang selalu ada peluang, bahkan di judi sekalipun. Sama seperti selalu ada peluang bahwa jembatan ini bisa menahan langkahmu sampai ke seberang. Tapi lihatlah baik-baik. Setiap papan kayu yang kau injak bisa saja patah sewaktu-waktu. Dan jika itu terjadi, kamu akan jatuh ke sungai tanpa ampun. Begitu juga dengan berjudi. Kamu mungkin menang sekali, 2 kali, tapi pada akhirnya resiko lebih besar daripada keuntungan yang bisa kamu dapatkan." Si penjudi pun menatap jembatan di depannya. Kini dia mulai menyadari betapa rapuh dan bahayanya langkah yang selama ini ia ambil. "Aku mengerti sekarang, Tuan Abu," katanya perlahan. "Selama ini aku hanya fokus pada kemenangan dan tidak memikirkan betapa berbahayanya setiap langkah yang aku ambil. Aku telah mempertaruhkan segalanya dalam berjudi, sama seperti aku mempertaruhkan hidupku jika mencoba menyeberangi jembatan ini, Tuan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Jalan menuju emas tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Terkadang ketika kamu terlalu terfokus pada kekayaan yang tampak di depan mata, kamu lupa melihat bahaya di bawah kakimu. Berjudi tidak memberikan jaminan. Bahkan jika kamu menang, itu hanya sementara, sedangkan kerugianmu pasti bisa lebih besar." Dengan kepala tertunduk, si penjudi pun mengangguk pelan. "Aku tak ingin hidupku terus seperti ini, Tuan Abu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku akan berhenti berjudi. Mulai sekarang aku akan meninggalkan kebiasaan burukku ini." Abu Nawas pun menepuk bahu si penjudi dengan lembut. "Nah, itu keputusan yang bijak. Pergilah pulang, perbaiki hidupmu, dan kembalilah kepada keluargamu. Waktu dan perhatian yang kau berikan kepada mereka jauh lebih berharga daripada emas yang kau kejar selama ini." Si penjudi pun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan hati yang lebih ringan, dia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pulang dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh sekarang mungkin akan sulit, tapi setidaknya dia telah melepaskan dirinya dari jeratan perjudian yang telah menghancurkan hidupnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. "Kalau Tuhan itu memang ada, dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah dia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Dah, biarkan saja dia tewas tenggelam.
biar tahu rasa, kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. Aku nggak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. Walah, dasar orang gila, umpat orang-orang yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis pun mulai kelelahan. Tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru saja pulang dari pasar, melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ini ada apa ini? Kok ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas segera menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Lah, siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya mau memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku, Dia sudah menunggumu di alam kematian. Dan katanya sudah tak sabar ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi karena sudah kelelahan, usahanya itu pun sia-sia dan tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Waduh, maaf nih, aku kan bukan Tuhan," balas Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas mengangkatnya ke daratan. Ketika si ateis sadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apa aku di alam kematian?" tanyanya ketakutan. "Lain kali kalau kamu berbuat seperti ini lagi, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ada yang aneh dengan yang dibawa Abu Nawas kali ini, membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertanya-tanya dan sempat membenarkan alasan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi agenda rutin, Baginda Raja mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap hidangan sesuka hati mereka. Dan tentu saja Abu Nawas diikut sertakan dalam acara tersebut. Tapi kali ini Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bango goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan, baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah. Padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menteri yang melihat kegelisahan rajanya itu pun mendekatinya dan bertanya, "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat gelisah? Apa Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Oh, tidak menteriku. Aku sedang menunggu Abu Nawas. Tapi sampai sekarang kok belum datang juga ya?" ucap Baginda Raja. "Paduka sendiri sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Sudah,
Aku sudah mengundangnya, jawab Baginda Raja. Malah aku menyuruhnya untuk masak burung bangau kesukaanku, imbuh Baginda Raja. Sang menteri lantas berkata kepada Baginda Raja, ya, kita tunggu dia sebentar lagi, Paduka. Abu Nawas pasti datang. Sementara itu, Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bangau di rumah, mulai bersiap-siap untuk membawanya ke istana. Waduh, langit mulai gelap. Ini sebentar lagi pasti turun hujan. Aku harus cepet-cepet sampai ke istana, kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bangau goreng pesanan Baginda Raja. Dan karena perjalanan yang ditempuh Abu Nawas lumayan jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. Ini perut udah nggak bisa diajak kompromi lagi, ujar Abu Nawas sambil memegang perutnya menahan lapar. Mau tak mau Abu Nawas memakan sedikit bangau goreng yang dibawanya untuk menunda rasa laparnya. Ia memilih bagian paha burung bangau itu untuk dimakan. Dan kini si bangau goreng itu hanya mempunyai satu paha. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa lama sekali kamu? Cepat bawa sini makanan kesukaanku, ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas memberikan nampan yang berisi hidangan burung bangau goreng yang dimasaknya dari rumah. Tapi saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran, karena mendapati burung bangau goreng kesukaannya hanya mempunyai satu paha. Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, ini kenapa pahanya cuma satu? Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, ampun Paduka, burung bangau di sini memang aneh Paduka. Rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Paduka tidak percaya, coba Paduka lihat sendiri burung bangau yang di pinggiran kolam taman istana itu. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki, ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bangau yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja pun hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas. Kebetulan cuaca saat itu langit sedang mendung gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bangau yang ada di kolam taman istana menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bangau itu mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, wah, kamu bohong Abu Nawas. Mana ada burung bangau kakinya cuma satu? Tuh, kamu lihat, kedua kakinya nampak semua, ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bangau yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Melihat fakta itu, lantas Abu Nawas menyerah? Oh tidak. Tanpa perlu berpikir lama, dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini loh Paduka, memang ada kalanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan keajaiban Paduka. Burung bangau itu tadi ketakutan setengah mati karena mendengar suara petir. Akhirnya ajaib kakinya menjadi dua. Paduka sendiri juga begitu. Yang biasanya Paduka berjalan dengan dua kaki. Tapi ketika merasa sangat takut di ruangan yang gelap, pasti Paduka akan berjalan dengan 4 kaki, merangkak karena ketakutan. Balas Abu Nawas tak mau kalah. Baginda Raja pun hanya tersenyum dengan jawaban Abu Nawas itu. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengolah kata itu sudah cukup membuat dirinya bahagia. Dan setelah makan bangau goreng bersama Abu Nawas, Baginda Raja bergabung dengan warganya untuk menikmati pesta rakyat tersebut.